Halo semuanya, perkenalkan saya Kimi Bonari Sihaan selaku moderator dari kelompok 8 yang akan memimpin video project pada hari ini. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah sistem linear yang berjudul Analisis Konvolusi dan Desain Filter FIR pada sinyal gelombang segitiga menggunakan MATLAB. Pada penelitian ini, kami melakukan simulasi pengolahan sinyal digital menggunakan MATLAB untuk memahami bagaimana suatu sinyal dianalisis pada domain waktu dan domain frekuensi menggunakan konsep sistem linear. Nah, beberapa proses utama yang akan dilakukan pada penelitian ini meliputi pembangkitan sinyal gelombang segitiga, proses konvolusi, analisis fast Fourier transform dan FFT, proses digitalisasi sinyal, dan serta perancangan filter digital FIR berupa low pass filter dan high pass filter. Di mana melalui penelitian ini kami ingin memahami bagaimana karakteristik sinyal berubah serta mengalami proses konvolusi dan filtering pada sistem digital. Sebelum kita masuk kepada proses pembuatannya, kita akan menjelaskan dahulu penjelasan dasar dari sistem linear, yang dimana dalam teknik elektro, sistem linear merupakan sistem yang memenuhi prinsip linearitas, yaitu prinsip superposisi dan homogenitas. Pada sistem linear terdapat beberapa operasi penting, salah satunya adalah konvolusi, yang dimana konvolusi merupakan proses matematika yang digunakan untuk mengetahui keluaran suatu sistem terhadap sinyal masukan tertentu. Secara sederhana, konvolusi dapat dianggap sebagai proses penggabungan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal baru. Selain itu, pada pengolahan sinyal digital juga dikenal analisis domain frekuensi, yang dimana jika pada domain waktu kita melihat perubahan amplitudo terhadap waktu, maka pada domain frekuensinya kita melihat kandungan frekuensi yang membentuk suatu sinyal. Untuk melakukan analisis frekuensi digunakan FFT atau Fast Fourier Transform, yang dimana FFT memungkinkan sinyal yang awalnya berada pada domain waktu diubah menjadi domain frekuensi sehingga harmonik dan frekuensi domain dapat dianalisis. Kemudian untuk proses filtering digunakan filter digital FIR atau finite impulse response, yang dimana filter FIR dipilih karena satu stabil, dua mudah diimplementasikan, dan tiga memiliki karakteristik fase linear, yang dimana pada penelitian ini digunakan low pass filter untuk mempertahankan frekuensi rendah dan high pass filter untuk mempertahankan frekuensi tinggi. Sekarang kita akan masukkan kode yang sudah saya rancang untuk project kali ini. Di sini sudah keluar gelombang yang pertama atau sinyal yang pertama, yaitu sinyal masukan, di mana pada penelitian ini digunakan dua sinyal gelombang segitiga atau triangle wave, yang dimana gelombang segitiga merupakan sinyal periodik non sinusoidal yang amplitudonya berubah secara linear terhadap waktu sehingga membentuk pola segitiga. Gelombang ini dipilih karena memiliki karakteristik harmonik yang menarik untuk dianalisis. Berbeda dengan gelombang persegi yang harmonik besar pada frekuensi tinggi, gelombang segitiga memiliki amplitudo harmonik yang semakin mengecil secara cepat sehingga spektrum frekuensinya lebih halus. Sinyal pertama disebut sinyal C1 dengan frekuensi 1 Hz, dan sinyal kedua disebut C2 dengan frekuensi 2 Hz. Kedua sinyal dibangkitkan menggunakan fungsi sawtooth pada MATLAB dengan parameter 0,5 sehingga menghasilkan gelombang segitiga simetris. Frekuensi sampling pada gelombang ini yang digunakan adalah 1000 Hz. Frekuensi sampling ini dibuat cukup besar agar membentuk sinyal analog dapat direpresentasikan dengan baik pada simulasi lab. Pada gambar yang di layar kita ini terlihat bahwa sinyal C1 memiliki perubahan amplitudo lebih lambat karena frekuensinya rendah. Sedangkan sinyal C2 memiliki perubahan amplitudo lebih cepat karena frekuensinya lebih tinggi. Sehingga dalam gambar ini rentang waktunya ada 4 detik, yang dimana sinyal C1 menghasilkan 4 siklus dan sinyal C2 menghasilkan 8 siklus. Sehingga kedua sinyal memiliki amplitudo dari -1 hingga 1 dan menunjukkan bentuk periodik yang simetris sesuai karakteristik dasar gelombang segitiga. Sekarang kita masuk ke proses yang berikutnya yang sudah saya tampilkan di layar, yaitu proses konvolusi atau sinyal K, yang dimana kita membuat proses konvolusi antara sinyal C1 dan sinyal C2. Konvolusi pada kode ini dilakukan dengan menggunakan kunci conv pada MATLAB, yang dimana secara teori konvolusi digunakan untuk menentukan respon keluaran sistem linear terhadap suatu sinyal masukan.
Pada penelitian ini, kedua sinyal digabungkan melalui proses konvolusi sehingga menghasilkan sinyal baru yang disebut sinyal K. Hasil konvolusi yang pada gambar ini menunjukkan bentuk gelombang yang lebih kompleks dibandingkan sinyal awal. Nah, hal ini terjadi karena amplitudo kedua sinyal saling berinteraksi dan energi kedua sinyal saling bercampur dan setiap bagian sinyal memengaruhi bagian lainnya selama proses konvolusi. Selain itu, bentuk sinyal terlihat lebih halus dibandingkan sinyal masukan. Setelah proses konvolusi selesai dilakukan, sinyal kemudian dinormalisasi. Nah, tujuan normalisasi adalah menjaga amplitudo sinyal tetap stabil agar tidak melebihi batas tertentu dan mempermudah proses analisis berikutnya. Pada domain waktu di gambar sinyal ini, terlihat bahwa amplitudo sinyal berada pada rentang sekitar -1 hingga 1 dan bentuk sinyal tidak lagi berupa segitiga murni karena telah mengalami proses penggabungan. Nah, lalu setelah memproses sinyal K, tahap berikutnya adalah analisis FFT atau Fast Fourier Transform. Bisa kita lihat pada gambar di layar, yang dimana FFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Tujuannya adalah untuk mengetahui frekuensi domainnya, distribusi harmonik, amplitudo sinyal, serta kandungan frekuensi pada hasil konvolusinya. Pada spektrum FFT terlihat beberapa puncak frekuensi dengan amplitudo berbeda. Berdasarkan hasil simulasi MATLAB-nya, diperoleh bahwa frekuensi domain sebesar 1,75 Hz, frekuensi minimum sebesar 0,75 Hz, dan frekuensi maksimum sebesar 6,25 Hz. Selain itu, didapat juga amplitudo maksimum sebesar 0,2890 dan amplitudo minimum sebesar 0,0142. Pada grafik yang terlihat bahwa amplitudo terbesar pada frekuensi rendah, sedangkan amplitudo harmonik semakin mengecil pada frekuensi tertinggi. Hal ini sesuai dengan karakteristik dasar gelombang segitiga yang hanya memiliki harmonik ganjil dengan amplitudo yang semakin kecil pada harmonik yang lebih tinggi. Sehingga hasil FFT menunjukkan bahwa konvolusi menghasilkan kombinasi spektrum frekuensi dari kedua sinyal masukannya. Lalu tahap berikutnya adalah proses digitalisasi sinyal yang bisa kita lihat pada layar ini, yang dimana sinyal K hasil konvolusi dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan metode resampling. Frekuensi sampling digital yang digunakan adalah 50 Hz. Pembelian frekuensi sampling ini berdasarkan teorema Nyquist, yang dimana teorema Nyquist menyatakan bahwa frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal agar tidak terjadi aliasing. Aliasing yang seperti kita tahu merupakan kondisi frekuensi sinyal saling bertumpuk akibat frekuensi sampling terlalu kecil. Karena frekuensi maksimum sinyal sekitar 6,25 Hz, maka frekuensi sampling 50 Hz sudah memenuhi syarat Nyquist-nya. Pada grafik stem plot terlihat bahwa sinyal sudah berubah menjadi sinyal diskrit atau digital. Meskipun sudah berbentuk diskrit, bentuk utama sinyal masih tetap dapat direpresentasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi berhasil dilakukan tanpa kehilangan informasi utama sinyalnya. Nah, berikutnya di sini kita akan beralih pada simulasi berikutnya, yaitu pengujian high pass filter HVF. Di sini kita menggunakan sinyal input yang sama, namun dengan karakteristik filtrasi yang berkebalikan dari pengujian yang sebelumnya. Grafik atas ini seperti yang sudah kita bilang sebelumnya tadi, sinyal input diskrit komposit yang masih memiliki komponen dasar frekuensi rendah atau gelombang utama yang naik turun lambat, dan komponen frekuensi tinggi atau riak cepat. Sedangkan grafik yang bawah ini merupakan sinyal high setelah AVF, yang dimana ini adalah hasil pemprosesan menggunakan AVF dengan frekuensi cut-off FC yang sama, yaitu 3,1242 Hz. Pada sumbu horizontalnya mempresentasikan waktu 0 sampai 4 detik dan sumbu vertikal mempresentasikan amplitudo. Perhatikan, dapat kita lihat bahwa skala amplitudo pada grafik bawah mengecil sekitar minus 0,2 sampai 0,4. Nah, ketika sinyal dilewatkan ke high pass filter, dan di sini terdapat perubahan drastis pada bentuk gelombangnya.
Yang pertama itu adanya pelenyapan komponen frekuensi rendah atau penghilang gelombang utama. Jika pada grafik LVF sebelumnya kita mempertahankan tren gelombang besarnya, di sini pada grafik HVF ini gelombang naik turun yang lambat tersebut sepenuhnya hilang. Jadi sinyal ini berrealisasi cepat di sekitar garis nol atau kondisi zero min. Ini membuktikan bahwa HVF berhasil memblokir atau menyaring komponen frekuensi rendah di bawah 3.1242 Hz. Baru berikutnya isolasi komponen frekuensi tinggi atau riak sinyalnya, yaitu sinyal yang tersisa di bawah grafik adalah riak-riak cepat dan fluktuasi tajam yang mempresentasikan komponen frekuensi tinggi dari sinyal aslinya. Kenapa demikian? Karena komponen frekuensi rendah yang dominan telah dibuang, amplitude totalnya itu sinyal outputnya yang menyusut drastis atau maksimalnya hanya di sekitar 0,1 pada kondisi stabil. Baru berikutnya kita masuk ke lonjakan amplitudo pada detik minus 2 sampai dengan 5. Minus pada detik minus 2,5. Nah, dapat kita lihat. Di sini terdapat fenomena menarik, yaitu berupa spike atau lonjakan amplitudo tajam yang mencapai hampir 0,4 detik pada minus 2,5. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sinyal asli grafik atas di sekitar detik minus 2,5 terdapat perubahan nilai atau transisi sinyal yang sangat mendadak atau curam. Perubahan mendadak dalam domain waktu mempresentasikan komponen frekuensi yang sangat tinggi sehingga diloloskan oleh AVF dengan magnitudo yang signifikan. Jadi efek transient awalnya adalah sama seperti LVF tadi pada rentang 0 sampai hingga 0,4 detik. Di awal grafik bawah, filter masih menunjukkan respon transient, yaitu proses penyesuaian memori filter sebelum outputnya stabil mengisolasi komponen ke frekuensi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, sistem itu berhasil membuang informasi frekuensi rendah di bawah 3,1242 Hz dan hanya meloloskan fluktuasi cepat serta perubahan mendadak dari sinyal input. Jadi hasil ini melengkapi karakteristik LVF sebelumnya, yang dimana menunjukkan bahwa kedua filter bekerja sama secara komplementer dalam memilah komponen frekuensi sinyal masukannya. Kemudian berikutnya kita masuk ke grafik spektrum frekuensi setelah LVF. Grafik ini yang biasanya diperoleh menggunakan metode FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, sumbu horizontal mewakili frekuensi dari 0 hingga 25 Hz dan sumbu vertikalnya ini menampilkan magnitudo atau kekuatan kontribusi dari masing-masing komponen frekuensi tersebut. Dari plot spektrum ini ada beberapa poin krusial yang membuktikan bahwa low pass filter telah bekerja dengan baik sesuai dengan teori. Yang pertama itu dapat kita lihat dari dominasi komponen frekuensi rendah atau passbandnya. Dapat kita lihat bersama bahwa komponen sinyal terpusat dan memiliki magnitudo yang signifikan pada area frekuensi yang rendah, yaitu kisaran 3 sampai 4 Hz. Terdapat beberapa puncak tajam dengan magnitudo tertinggi yang hampir menyentuh 0,25. Ini membuktikan bahwa komponen informasi utama pada sinyal asli berada di area frekuensi rendah ini dan berhasil diloloskan oleh filter. Baru yang kedua itu daerah transisi dan peredaman atau stop band. Tepat pada melewati batas frekuensi cut off sekitar 3,1242 Hz, magnitudo sinyal langsung turun secara drastis dapat kita lihat pada frekuensi rentan 5 Hz hingga 25 Hz. Nilai magnitudo grafiknya hampir menyentuh garis nol secara empiris, bahwa komponen frekuensi tinggi yang sebelum menyebabkan riak atau noise tajam pada gambar sebelumnya tadi telah berhasil diredam atau dieliminasi secara signifikan oleh LVF.
Jadi pada grafik sebelumnya tadi dia memberikan konfirmasi visual pada domain waktu bahwa sinyal menjadi lebih halus setelah difilter, meskipun terdapat sedikit efek transient atau delay di awal waktu operasionalnya. Nah, pada grafik ini dia memberikan validasi matematis pada domain frekuensi bahwa kehalusan sinyal tersebut terjadi karena komponen frekuensi yang tinggi di atas 3,1242 Hz telah diredam dengan sangat efektif, menyisakan spektrum frekuensi rendah yang bersih. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang grafik LPF atau low pass filter. Di sini pada grafik yang atas ini dia sinyal D sebelum LVF yang dimana merupakan sinyal input diskrit yang ditandai dengan adanya plot stem atau titik-titik yang dapat kita lihat pada grafik ini. Sinyal ini merupakan sinyal komposit yang terdiri dari kombinasi beberapa komponen frekuensi, termasuk komponen frekuensi rendah dan komponen frekuensi tinggi, yang terlihat seperti riak atau fluktuasi cepat pada gelombang. Nah, sementara pada grafik yang bawah ini sinyal low setelah LVF, yang dimana sinyal outputnya itu setelah melewati proses filtrasi LVF dengan frekuensi cutoff sebesar 3,1242 Hz. Di sini sumbu horizontal itu dia mewakili satuan waktu, yaitu dari 0 sampai dengan 4 detik, sementara yang vertikal dia mewakili amplitudonya. Jika kita bandingkan kedua grafik tersebut, terdapat dua fenomena utama yang terjadi akibat efek dari low pass filter. Yang pertama itu peredaman komponen frekuensi tinggi atau smoothing effect. Pada grafik sebelum LVF, bentuk gelombangnya memiliki puncak ganda yang tajam dan riak frekuensi tinggi atau perubahan naik turun yang cepat. Nah, setelah melewati LVF dengan frekuensi 3,1242 Hz, komponen frekuensi tinggi di atas nilai Fc tersebut diredam. Hasilnya, sinyal output grafik yang terdapat pada grafik yang bawah ini menjadi lebih halus dan riak tajamnya itu menghilang, sehingga menyisakan komponen frekuensi rendahnya saja. Bisa kita lihat ya perbedaannya antara kedua sinyal D sebelum LVF dan sinyalnya setelah LVF. Yang kedua itu ada efek transient atau transient respon di awal sinyal. Pada grafik bawah, pada rentang waktu 0 hingga 0,4 detik, amplitudo sinyal itu dia akan baru merespon naik setelah 0,4 detik. Nah, Nah, garis ini disebut juga respon transient atau delay filter. Filter digital membutuhkan waktu atau sejumlah sampel data masuk ke dalam memori filter sebelum dapat menghasilkan output yang stabil atau steady state. Jadi simulasi low pass filter ini telah berhasil mendemonstrasikan fungsi dasarnya. Sistem secara sukses meloloskan sinyal berfrekuensi di bawah 3,1242 Hz ini dan menekan variasi amplitudo yang disebabkan oleh frekuensi yang tinggi. Adanya delay transient pada grafik kedua yang ini membuktikan bahwa karakter fisik dari filter real bukan filter ideal yang memiliki waktu tunda dalam merespon sinyal masukan. Nah, berikutnya kita masuk kepada spektrum frekuensi setelah di HVF kan. Jadi grafik ini memerlukan bukti empiris dalam domain frekuensi yang memvalidasi hasil domain waktu pada grafik sebelumnya tadi. Ya. Grafik ini juga menunjukkan distribusi magnitudo sinyal terhadap frekuensi setelah melewati high pass filter.
Jadi amplitudo atau magnitudo di sini sangat penting untuk dicatat bahwa skala magnitudo pada grafik ini mengecil drastis dengan nilai puncak tertinggi hanya berada di sekitar 0,024 atau jauh lebih kecil dibandingkan spektrum LVF sebelumnya yang mencapai 0,25. Jadi melalui plot spektrum ini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana high pass filter dapat memanipulasi komponen frekuensi sinyal, yang mana dapat kita lihat pada area frekuensi 0 hingga ke 2 Hz. Magnitudo sinyal berada di titik yang sangat rendah atau mendekati 0. Ini juga membuktikan bahwa komponen frekuensi rendah yang tadinya mendominasi sinyal AC telah berhasil diredam secara signifikan oleh sistem AVF-nya. Kemudian pada posisi passbandnya, puncak magnitudo tertinggi itu sekitar 0,023 bergeser ke kanan dan berada di area frekuensi sekitar 3,2 Hz hingga 3,5 Hz. Hal ini sangat sesuai dengan nilai frekuensi cut-off sistem sebesar 3,1242 Hz karena filter meloloskan komponen di atas Fc. Kemudian puncak-puncak frekuensinya juga tinggi, inilah yang mendominasi outputnya. Kemudian untuk keberadaan spektrum hingga frekuensi tinggi, ini berbeda dengan spektrum LVF yang langsung datar atau 0 setelah 5 Hz. Pada spektrum AVF ini kita masih dapat melihat hingga rentan 5, 10 hingga 15 meskipun ditandai dengan magnitudo yang semakin lama semakin melandai. Komponen-komponen inilah yang bertanggung jawab atas terjadinya fluktuasi cepat dan spike tajam pada grafik domain waktu pada grafik sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan respon frekuensi low pass filter. Pada gambar ini ditampilkan respon frekuensi dari low pass filter atau LPF. Grafik bagian atas ini menunjukkan hubungan antara frekuensi dan magnitudo dalam satuan desibel. Sedangkan grafik bagian bawah menunjukkan perubahan fase terhadap frekuensi. Pada grafik magnitudo dapat dilihat bahwa di daerah frekuensi rendah, nilai magnitudo berada di sekitar 0 desibel. Nilai 0 desibel menunjukkan bahwa amplitudo sinyal hampir tidak mengalami pelemahan, sehingga komponen frekuensi rendah dapat dilewatkan oleh filter dengan baik. Daerah ini disebut sebagai passband atau daerah lolos. Kemudian ketika frekuensi mendekati frekuensi cut-off sekitar 5 Hz, grafik mulai turun secara tajam. Penurunan ini menunjukkan bahwa filter mulai melakukan proses peredaman terhadap sinyal. Setelah melewati frekuensi cut-off, magnitudo turun hingga di bawah minus 60 desibel. Nilai tersebut menunjukkan bahwa komponen frekuensi tinggi sangat dilemahkan sehingga hampir tidak ikut pada keluaran filter. Daerah ini disebut stop band atau daerah redam. Jika diperhatikan lebih detail, terdapat ripple atau gelombang kecil pada daerah stop band. Ripple ini menunjukkan karakteristik umum pada filter FIR tertentu akibat proses perancangan filter menggunakan windowing. Walaupun terdapat ripple, amplitudonya tetap sangat kecil sehingga komponen frekuensi tinggi tetap berhasil ditekan. Selanjutnya, pada grafik fase terlihat bahwa perubahan fase cenderung membentuk garis lurus atau linear. Hal ini menunjukkan bahwa filter memiliki karakteristik linear fase. Karakteristik linear fase sangat penting karena mampu menjaga bentuk asli sinyal setelah proses filtering. Dengan kata lain, walaupun amplitudo beberapa frekuensi dikurangi, bentuk gelombang sinyal tidak mengalami distorsi yang besar. Secara keseluruhan, grafik ini membuktikan bahwa low pass filter bekerja sesuai fungsi utamanya, yaitu melewatkan komponen frekuensi rendah dan meredam komponen frekuensi tinggi. Selanjutnya, pada gambar berikut ditunjukkan respon frekuensi dari high pass filter atau HPF. Sama seperti sebelumnya, grafik atas menunjukkan respon magnitudo
dan grafik bawah menunjukkan respon fase. Berbeda dengan LPF, pada HPF justru frekuensi rendah yang mengalami peredaman. Hal ini terlihat pada daerah frekuensi rendah di mana nilai magnitudo turun sangat kecil hingga di bawah minus 60 desibel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinyal dengan frekuensi rendah tidak dapat dilewatkan oleh filter. Kemudian setelah frekuensi melewati titik cut-off, sekitar 5 Hz, nilai magnitudo mulai meningkat secara signifikan hingga mendekati 0 desibel. Nilai mendekati 0 desibel menunjukkan bahwa komponen frekuensi tinggi dapat dilewatkan hampir tanpa pelemahan. Daerah ini disebut passband atau HPF. Grafik ini menunjukkan bahwa HPF berfungsi sebagai kebalikan dari LPF. Jika LPF mempertahankan frekuensi rendah, maka HPF mempertahankan frekuensi tinggi dan membuang frekuensi rendah. Selanjutnya, pada grafik fase terlihat perubahan fase yang cukup linear walaupun terjadi penurunan sudut fase secara terus-menerus terhadap kenaikan frekuensi. Karakteristik linear ini menunjukkan bahwa filter mampu menjaga hubungan fase antar komponen frekuensi sehingga distorsi bentuk sinyal dapat diminimalkan. Secara fisik, penggunaan high pass filter biasanya bertujuan untuk menghilangkan noise frekuensi rendah, drift DC, atau komponen lambat pada sinyal. Dengan demikian, hanya perubahan cepat atau komponen frekuensi tinggi yang dipertahankan pada keluaran filter. Jadi dapat disimpulkan bahwa high pass filter berhasil meredam frekuensi rendah dan melewatkan frekuensi tinggi sesuai karakteristik filter yang dirancang. Selanjutnya pada gambar ini terdapat perbandingan antara sinyal D, sinyal low, dan sinyal high setelah dilakukan proses filtering. Sinyal D ditunjukkan dengan warna biru, merupakan sinyal awal hasil resampling yang masih mengandung seluruh komponen frekuensi, baik frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi. Karena masih bercampur, bentuk sinyal terlihat lebih kompleks. Kemudian setelah sinyal dilewatkan ke low pass filter, diperoleh sinyal low yang ditunjukkan dengan warna merah. Bentuk sinyal ini terlihat lebih halus dan lebih stabil dibanding sinyal awal. Hal tersebut terjadi karena komponen frekuensi tinggi telah diredam oleh low pass filter, sehingga hanya komponen frekuensi rendah yang dominan pada keluaran. Secara karakteristik, sinyal low memiliki perubahan amplitudo yang lebih lambat dan periodenya lebih panjang. Sebaliknya, sinyal dilewatkan ke high pass filter diperoleh sinyal high yang ditunjukkan dengan warna ungu. Sinyal ini memiliki amplitudo yang lebih kecil dan perubahan yang lebih cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komponen frekuensi tinggi berhasil dipertahankan, sedangkan frekuensi rendah telah dikurangi. Oleh karena itu, bentuk sinyal high terlihat lebih rapat dan tajam. Jika ketiga sinyal ini dibandingkan secara langsung, maka dapat dilihat bahwa proses filtering berhasil memisahkan kandungan frekuensi pada sinyal awal. Low pass filter menghasilkan sinyal yang lebih halus karena hanya melewatkan frekuensi rendah, sedangkan high pass filter menghasilkan sinyal yang lebih cepat berubah karena hanya mempertahankan frekuensi tinggi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode filtering menggunakan low pass filter atau high pass filter bekerja dengan baik dalam memisahkan komponen frekuensi rendah dan frekuensi tinggi pada sinyal digital. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapatkan pada kelompok 8 adalah proses konvolusi berhasil menghasilkan sinyal baru dengan karakteristik yang lebih kompleks. FFT berhasil menganalisis kandungan frekuensi sinyalnya. Proses digitalisasi berhasil dilakukan tanpa aliasing, dan filter berhasil memisahkan komponen frekuensi rendah serta frekuensi tinggi pada sinyal digital.
Low pass filter berhasil menghasilkan sinyal yang lebih halus dengan mempertahankan frekuensi rendah, sedangkan high pass filter berhasil mempertahankan perubahan cepat pada sinyal dengan melewatkan frekuensi tinggi. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa MATLAB dapat digunakan secara efektif untuk analisis sistem linear dan pengolahan sinyal digitalnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Selamat pagi.